Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore buat adik-adik semua. Untuk pelajaran farmakologi teknologi laboratorium medis, pada kesempatan ini kita akan masuk di topik antibiotika. Kalau sebelumnya kita bicara tentang cara pengelolaan obat yang baik, maka kesempatan ini kita masuk di kelompok antibiotika. Materi ini dianggap penting karena terkait langsung dengan tugas dan tanggung jawab adik-adik sebagai seorang teknologi laboratorium medis, di mana dalam prakteknya itu sering sekali akan melakukan uji sensitivitas terhadap antibakteri, sehingga kemudian uji obat ini menjadi sangat penting untuk diketahui. Yang kedua, bahwa kelompok-kelompok obat ini dalam pelaksanaan tugas kesehariannya nanti kalau sudah kerja, maka adik-adik akan sering sekali bersentuhan dengan kelompok obat-obat yang salah satunya adalah kelompok obat antibiotika. Untuk itu, maka saya harapkan adik-adik itu mempelajari secara detail, mempelajari secara baik, itu salah satu materinya adalah antibiotika. Yang pertama kita masuk di definisinya. Antibiotika secara umum didefinisikan sebagai senyawa kimia yang diproduksi dari hasil metabolisme dan dalam kadar yang rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ada beberapa kata kunci dari sini adalah senyawa kimia yang kemudian didapat dari hasil metabolisme organisme tertentu, yang berikutnya adalah digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan kadar yang rendah. Jadi kalau bisa untuk membunuh mikroorganisme, menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan kadar rendah, maka tidak perlu untuk diberikan kadar yang lebih tinggi. Seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, obat itu adalah racun. Kalau bisa digunakan dengan kadar yang rendah, maka jangan kemudian ditambahkan untuk dosis atau kadar yang lebih tinggi. Menurut Waxman tahun 1942, beliau mengatakan bahwa antibiotik itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mampu menghambat dan menghancurkan mikroorganisme lain. Ada juga misalnya Benedict dan Langley itu juga mengatakan bahwa antibiotika adalah senyawa yang dihasilkan oleh organisme hidup dan atau turunannya yang dalam kadar kecil dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ini zaman dahulu, tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini bahwa kalau dahulu itu secara umum antibiotika itu dihasilkan oleh metabolisme dari organisme tertentu, maka untuk sekarang ini itu antibiotik itu sudah bisa dibuat dalam bentuk tidak lagi dari mikroorganisme, tetapi sudah dari formulasi senyawa-senyawa kimia yang bisa dibuat di laboratorium, baik dalam bentuk semi-sintetis ataupun sintetis murni untuk proses pembuatan antibiotik. Proses perkembangannya itu sudah sangat pesat sekali. Antibiotika sendiri itu dikelompokkan atas beberapa kelompok, misalnya kelompok penicillin, kemudian ada kelompok cephalosporin, ada kelompok makrolida, kemudian ada kelompok yang lain lagi, ada dalam kelompok turunan quinolon dan lainnya. Untuk yang kelompok antibiotika ini menjadi tugas dari adik-adik semua untuk membuat satu kelompok, membuat satu tugas di mana itu pengelompokan antibiotika itu dan contoh-contoh obatnya, kemudian obat-obat mana yang sering dipakai dengan dosis-dosis tertentu. Itu masuk di dalam tugas yang akan dikerjakan oleh adik-adik semua sebelum akhir mata perkuliahan dengan saya, itu tugas ini dikumpulkan. Yang berikutnya kita masuk di mekanisme aksi antibiotik. Ada beberapa mekanisme aksi daripada antibiotika untuk menghambat ataupun membunuh bakteri. Proses untuk menghambat ataupun membunuh bakteri itu dikenal dikenal dua. Yang pertama itu sifatnya itu bakteriostatik,
Yang kedua, itu sifatnya itu adalah bakterisidal. Kalau bakteriostatik itu adalah menghambat pertumbuhannya, kalau bakterisid atau bakterisidal itu adalah membunuh bakteri. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau cotrimoxazole itu adalah kombinasi dari ini dua macam kelompok obat sulfa, yaitu sulfa methoxazole dan trimethoprim. Oh bukan, itu obat malaria. Kombinasi antara ini cotrimoxazole itu adalah kombinasi antara trimethoprim dengan kombinasi trimethoprim dan sulfamethoxazole. Itu dua obat ini itu adalah bagaimana untuk menghambat sehingga kemudian para aminobenzoic acid yang sering disingkat namanya PABA, yang merupakan makanan dari bakteri itu tidak terbentuk sehingga kemudian bakteri tidak mendapat makanan, yang pada akhirnya bakteri itu mati karena kekurangan makanan. Proses penghambatan inilah yang disebut dengan bakterisid atau bakteriostatik atau menghambat. Kalau masing-masing bekerjanya itu bakteriostatik, tetapi kalau dikombinasikan dengan dua jenis obat ini, sifatnya itu adalah bakterisid atau membunuh bakteri. Mari kita lihat mekanisme aksi daripada antibiotik. Yang pertama adalah antagonis kompetitif. Antagonis kompetitif itu maksudnya begini. Bakteri itu dalam pelaksanaannya itu kita tahu makanannya strukturnya seperti ini, kemudian diberikan obat antibiotik yang ada kemiripan struktur kimianya, sehingga kemudian bakteri salah untuk melihat, kemudian dia memakan sehingga kemudian bakteri tersebut mati. Ini contohnya itu adalah kelompok misalnya adalah obat-obat sikloserin. Ini merupakan antimetabolisme dengan alanin, jadi penyusun dinding sel bakteri. Ada kemiripan struktur sehingga kemudian bakteri makan sikloserin yang pikirnya tadi itu adalah D-alanin, yang akhirnya itu bakterinya mati karena makan antibakteri. Yang kedua itu adalah mekanisme aksi dengan cara mempengaruhi secara selektif sintesis protein mikroba. Jadi dalam proses sintesis mikroba itu sintesis proteinnya itu obat-obat itu dapat mempengaruhi secara selektif sehingga kemudian proses sintesis proteinnya itu tidak terbentuk, sehingga dengan demikian maka kemudian bakteri itu bisa mati. Kelompok obat di dalamnya adalah kelompok aminoglikosida. Yang kedua adalah tetrasiklin. Yang ketiga adalah kelompok makrolida. Yang berikutnya adalah chloramphenicol. Yang berikutnya adalah linkomisin. Jadi nanti adik-adik itu coba untuk mencari kelompok-kelompok obat, misalnya aminoglikosida. Aminoglikosida ini terdiri dari obat apa saja dalamnya. Aminoglikosida ini kebanyakan itu dia dalam bentuk obat-obat suntik. Jarang, hampir tidak ada dalam bentuk obat-obat tablet. Itu banyak tersedia dalam bentuk obat-obat suntik. Kemudian obat-obat aminoglikosida ini itu punya efek yang sangat berbahaya kalau penggunaan jangka panjang, itu adalah mempengaruhi sistem saraf K7 atau pendengaran. Jadi kalau penggunaan dalam jangka waktu yang panjang, yang lama, itu mempengaruhi pendengaran. Nanti adik-adik coba mencari kelompok obat aminoglikosida itu terdiri dari obat-obat apa saja, seperti itu. Yang berikutnya, mekanisme aksi dari antibiotik adalah mempengaruhi sintesis anti asam nukleatnya. Asam nukleat itu adalah pembentuk inti selnya. Kelompok di dalamnya yang mempengaruhi sintesis asam nukleat adalah rifampicin. Rifampicin ini salah satu antibiotik yang penggunaannya itu secara selektif, hanya digunakan untuk ini anti TB, karena TBC itu tidak semua obat itu selektif untuk bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis. Nah, kemudian salah satu yang paling efektif adalah rifampicin, sehingga kemudian digunakan secara khusus dalam penanganan TB. Yang berikutnya, mekanisme aksi antibiotik bakteri yang lain adalah mempengaruhi integritas
dan fungsi membran mikroba. Sehingga kemudian membran mikroba itu tidak menyatu, sehingga kemudian pecah. Jadi obat-obat dalam kelompok ini adalah obat-obat polimixin dan polyena yang bekerja untuk bagaimana memecah membran mikroba sehingga kemudian membrannya tidak menyatu, dengan sendirinya bakteri akan mati. Kelompok polimixin dan polyena ini yang mekanisme aksinya itu adalah mempengaruhi integritas dan fungsi membran. Jadi adik-adik nanti coba untuk mencari kelompok obat polimixin dan polyena itu apa-apa saja. Mari kita masuk pada beberapa kelompok obat yang saya coba untuk memberikan beberapa efek yang perlu diperhatikan, karena obat-obat ini kalau penggunaan jangka panjang itu punya efek-efek yang sangat berbahaya. Terutama untuk ibu-ibu hamil, ini sebetulnya materi yang kemarin secara khusus untuk ibu hamil itu harus berhati-hati dalam penggunaannya. Tetapi saya akan memberikan efek-efek samping yang lain yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, kelompok penicillin. Kelompok penicillin ini di dalamnya itu adalah benzilpenicillin. Itu obat-obat ini relatif aman kalau dipakai oleh ibu hamil. Tetapi secara umum kelompok-kelompok penicillin ini hati-hati, karena banyak kan orang itu sangat sensitif terhadap obat penicillin. Kalau kelompok penicillin ini kalau digunakan harus tanya dulu, dia resisten terhadap penicillin atau tidak. Misalnya kalau dia minum habis ada gatal-gatal atau tidak. Kalau misalnya gatal-gatal, maka hindarilah penggunaan kelompok penicillin ini. Turunan dari penicillin ini adalah amoxicillin, ampicillin. Kemudian ada lagi yang kombinasinya yang terkenal itu adalah amoxicillin dan asam clavulanat. Ini merupakan dua kombinasi yang memang diperuntukkan untuk membasmi bakteri yang sudah resisten terhadap ampicillin ataupun amoxicillin. Ini nama patennya yang terkenal itu Augmentin. Kemudian ada lagi ini asam clavulanat dan amoxicillin, amoxiclav itu merupakan kombinasi antara amoxicillin dan asam clavulanat. Itu adalah obat patennya, namanya amoxiclav. Itu biasanya dipakai kalau orang sudah mengalami resistensi terhadap ampicillin dan amoxicillin. Secara umum, kalau benzilpenicillin diberikan dalam bentuk suntikan, tetapi kalau ampicillin, amoxicillin, amoxiclav itu sudah dalam bentuk tablet. Ini kenapa dalam bentuk suntik? Karena dia kalau diberikan dalam bentuk larutan atau minum, maka benzilpenicillin itu akan inaktif di lambung, karena dalam suasana asam dia akan mengalami proses inaktivasi sehingga kemudian tidak berefek, maka diberikan dalam bentuk suntikan. Sedangkan turunannya ini sudah sangat baik dalam suasana asam sehingga kemudian diberikan dalam bentuk per oral seperti itu. Ini relatif cukup aman dipakai oleh ibu hamil, tetapi sangat hati-hati, terutama adalah orang-orang yang mengalami sensitivitas yang berlebihan terhadap kelompok obat ini. Itu punya potensi yang sangat tinggi terhadap resisten. Yang berikutnya adalah kelompok cephalosporin. Cephalosporin ini sebetulnya kelompok yang strukturnya itu mirip dengan kelompok penicillin, amoxicillin, dan lainnya, tetapi tingkat efektivitasnya itu lebih bagus dibandingkan dengan amoxicillin maupun ampicillin. Kelompok ini sudah ada beberapa turunan yang ada. Itu yang pertama itu adalah turunan yang pertama itu adalah cephalosporin, ada cephalexin, cefradin. Ini ada macam-macam turunan yang mungkin sudah turunan yang kesekian. Nanti adik-adik coba lihat kelompok cephalosporin turunan yang pertama itu apa-apa saja. Kemudian ini yang paling terkenal itu dalam turunan itu nanti adalah obat mana saja seperti itu. Misalnya cephalosporin injeksi, ada sulfanamin, ini cephalosporin ini sangat bagus, sangat efektif
kalau kemudian amoksisilin dan ampicillin itu sudah tidak memberikan efek yang lebih maksimal, itu bisa dipakai alternatif lain adalah kelompok cephalosporin. Di dalam kelompok cephalosporin itu turunan-turunnya itu ada namanya cefotaxime, ada cefalexin, ada cefradin, macam-macam di dalamnya itu ada turunan yang kesekian. Coba adik-adik lihat itu kelompok obat ini itu ada sampai dengan turunan yang kesekian, itu sangat efektif. Untuk saat ini penggunaannya itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan amoksisilin ataupun ampicillin. Yang berikutnya itu adalah kelompok sulfonamid. Sulfonamid ini memang sudah jarang digunakan. Sulfa-sulfa yang masih digunakan itu adalah ini sulfonamid, tapi sudah jarang karena punya efek yang tidak diinginkan. Itu terutama adalah bisa resiko yang sangat besar, itu terutama pada ibu hamil itu punya resiko. Kemudian kalau sulfa itu dia kelemahannya adalah kalau kita minum dengan air harus banyak karena tingkat kelarutannya itu kurang baik, sehingga kemudian bisa mempengaruhi ginjal. Jadi kalau kita konsumsi obat golongan sulfa, maka syaratnya itu harus minum air dalam jumlah yang relatif banyak. Kemudian satu lagi obat yang cukup itu adalah cotrimoxazole yang tadi saya sampaikan. Cotrimoxazole itu merupakan kombinasi dari ini trimethoprim dan sulfamethoxazole. Obat ini kalau masing-masing komponen, trimethoprim itu sifatnya adalah bakterisid, menghambat pertumbuhan bakteri. Tetapi kalau kombinasi dengan sulfamethoxazole, maka sifatnya itu adalah bakterisid, itu membunuh bakteri. Tetapi kalau masing-masing digunakan oleh masing-masing sendiri, maka sifatnya adalah bakteriostatik. Obat-obat ini relatif cukup aman. Untuk cotrimoxazole lebih aman untuk penggunaan. Hanya yang perlu diperhatikan adalah ketika konsumsi obat cotrimoxazole itu gunakanlah air dalam jumlah yang banyak. Berikutnya adalah tetrasiklin. Tetrasiklin ini kalau tadi itu cotrimoxazole itu penggunaannya satu hari itu minum cukup 2 kali, pagi 1, malam 1, setiap 12 jam diminum 1 tablet. Sedangkan tetrasiklin ini itu diminum 1 hari 4 kali, jadi setiap 6 jam itu diminum 1 kapsul. Kelompok tetrasiklin ini itu penggunaannya hati-hati, terutama digunakan pada anak-anak ataupun ibu yang sedang ini mengandung, karena punya potensi obat ini bereaksi dengan ini kompleks senyawa yang pembentukan gigi, sehingga kemudian itu dapat membentuk satu displasia pada gigi, sehingga kemudian warnanya itu tidak lagi gigi itu tidak lagi putih, tetapi warna giginya itu sudah keabu-abuan. Sehingga kemudian itu adalah salah satu efek daripada penggunaan tetrasiklin pada masa anak-anak, pertumbuhan masih terjadi pertumbuhan gigi. Maka kemudian ini perlu dihindari. Sangat aman untuk digunakan pada orang dewasa, terutama untuk infeksi, misalnya adalah infeksi saluran cerna, penyakit sakit gigi juga banyak kan. Dokter itu menuliskan tetrasiklin untuk dipakai sebagai salah satu obat untuk sakit gigi, ataupun untuk kalau misalnya diare dan lainnya, tetrasiklin ini juga cukup aman untuk penggunaan. Hati-hati kalau ibu hamil karena punya potensi hepatotoksik pada ibu hamil. Kemudian kelompok aminoglikosida itu harus hati-hati. Itu memberikan efek ototoksisitas. Ototoksisitas itu adalah gangguan pada saraf pendengaran.
Kelompok ini maksud banyak sekali obat dalam kelompok aminoglikosida. Ada streptomycin. Streptomycin ini juga salah satu obat yang dipakai secara khusus untuk anti TBC. Selain daripada rifampicin INH, itu salah satunya adalah streptomycin. Kelompok misalnya di dalam ada tobramycin, ada amikacin, ada spetinomycin. Itu adalah obat-obat yang masuk dalam kelompok aminoglikosida. Kelompok aminoglikosida ini hati-hati karena dia punya efek sampingnya itu adalah ototoksisitas atau menimbulkan efek pada saraf ke-8 itu saraf pendengaran. Kemudian kelompok berikutnya adalah ciprofloxacin. Ini turunan daripada turunan quinolone. Obat ini merupakan obat-obat yang penggunanya sebetulnya itu diusahakan untuk dihindari penggunaan pada gangguan ataupun pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri tetapi masih sangat ringan. Karena ini merupakan obat-obat pilihan alternatif kalau misalnya itu penyakit akibat bakteri tetapi sudah di kategori yang sangat berat, sehingga kemudian pilihan antibiotiknya itu di turunan quinolone. Di dalam obat ini yang paling efektif, yang paling banyak digunakan turunan quinolone itu adalah ciprofloxacin dan ofloxacin. Dua jenis obat ini paling banyak digunakan, tetapi juga hati-hati penggunaannya karena kalau dalam jangka panjang itu juga punya efek untuk ototoksisitas juga ini sangat besar. Tetapi selama ini untuk misalnya infeksi saluran kemih, ciprofloxacin atau ofloxacin ini itu sangat efektif untuk ISK atau infeksi saluran kemih. Kemudian ada kelompok vancomycin atau juga ada kelompok makrolida. Di dalamnya itu kelompok makrolida ini yang terkenal itu adalah obat erythromycin. Erythromycin ini biasanya digunakan lebih banyak pada infeksi di tenggorokan atau radang tenggorokan. Itu pilihannya adalah erythromycin. Nanti adik-adik coba lihat untuk bagaimana obat-obat ini efeknya dan penggunaan itu untuk bakteri-bakteri di lingkup yang mana saja. Kelompok yang berikutnya adalah kelompok chloramphenicol. Chloramphenicol ini sebetulnya adalah obat-obat orang bilang drug of choice. Drug of choice itu adalah obat-obat pilihan, terutama penggunaannya untuk penyakit yang disebabkan oleh chloramphenicol ini sangat efektif untuk tipes. Jadi tipes itu tidak semua antibakteri itu efektif. Salah satu yang disebut dalam kelompok drug of choice itu adalah chloramphenicol. Itu untuk tipes itu sangat-sangat efektif. Termasuk di dalam turunnya itu adalah thiamphenicol. Kalau chloramphenicol ini adalah paten, ini adalah generiknya, turunan daripada chloramphenicol itu adalah salah satunya adalah thiamphenicol. Obat-obat ini memang secara khusus dipakai untuk pengobatan bakteri yang disebabkan oleh Salmonella typhosa. Hati-hati penggunaan obat ini pada bayi karena punya potensi untuk menimbulkan sindrom bayi kelabu. Jadi kemudian kulitnya itu menjadi kelabu karena sistem itu enzim yang ada di dalam bayi itu belum terbentuk secara sempurna, dan ini bisa menimbulkan, orang bilang istilahnya itu bayi itu mengalami keracunan obat karena enzim metabolismenya itu belum terbentuk secara sempurna. Yang berikutnya adalah obat-obat untuk anti tuberkulosis. Kelompok obat ini anti tuberkulosis, di dalamnya itu ada rifampicin, ada isoniazid, ada etambutol, ada para aminosalisilat. Ini biasanya disingkat itu adalah PAS, para aminosalisilat
ada pirasinamid. Kelompok antibiotik yang secara umum, secara khusus itu digunakan untuk TB itu hanya kelompok obat ini. Rifampicin, isoniazid. Isoniazid ini adalah sering disingkat dengan nama INH, kemudian isoniazid hidrokortison, kemudian ethambutol, kemudian PAS atau asam para aminosalisilat, kemudian pirasinamid. Jadi untuk pengobatan penyakit TB itu hanya secara itu obat-obat turunan pertama itu adalah kelompok obat ini. Digunakan dalam jangka waktu selama 6 bulan. Kalau misalnya TB yang sudah resisten itu ada tambahan satu lagi, itu adalah streptomycin. Kemudian yang lain secara umum antibiotika sampai di situ, karena ada juga nanti ada anti malaria dan lainnya. Untuk antibiotika secara umum itu sampai dengan kelompoknya obat-obat yang dipakai untuk ini tuberkulosis, yaitu obat rifampicin, ada obat streptomycin, ada obat isoniazid atau INH, ada obat pirasinamid, ada obat para aminosalisilat atau asam para aminosalisilat, dan yang berikutnya adalah kelompok obat streptomycin dalam bentuk injeksi. Mungkin antibiotiknya itu kita batasi sampai di sini. Pada kesempatan berikutnya, coba adik-adik membaca, kemudian menelaah, kemudian kalau ada banyak pertanyaan, maka pada pertemuan berikutnya akan kita diskusikan lebih detail terkait dengan komponen masing-masing, sehingga kemudian adik-adik bisa mendapat pemahaman yang lebih jelas dan detail. Pada kesempatan ini mungkin saya batasi saja sampai di sini. Coba ini informasi ataupun materi ini dipelajari secara detail. Coba search juga di internet untuk mendapatkan informasi yang lain, kemudian didiskusikan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan obat-obat antibiotik akan kita diskusikan lebih detail pada kesempatan berikutnya. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan di materi terkait dengan antibiotik. Pada kesempatan yang berikutnya kita akan masuk di tahap diskusi. Saya mohon untuk minta untuk adik-adik menyiapkan pertanyaan yang banyak, sehingga kemudian diskusinya lebih bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kemudian adik-adik bisa mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang lebih baik terkait dengan antibiotik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat buat kita semua.